Satu tentu saja evaluasi laporan yang kemarin lapor Mas Gibran itu ya. Benar Mhm. nggak sih itu fiturnya Mhm. seperti itu? Dan kemudian orang kan juga bertanya-tanya, loh kok kok kemarin udah bisa ada laporan yang masuk, katanya pada hari pertama udah langsung masuk laporan sampai 50-an gitu ya Mbak. Tapi begitu banyak yang mencoba, ternyata itu lapor apa WhatsApp-nya itu ya, itu nggak aktif kan gitu ya Mbak. Jadi orang menduga-duga ini sebenarnya memang sudah disiapkan sebelumnya yang lapor itu kan. Jadi untuk menunjukkan pada publik bahwa memang orang antusias terhadap fitur ini atau ya gitu. Karena kita tahu bahwa sejak awal targetnya memang ini bukan untuk menerima laporan dan kemudian menyelesaikan persoalan, tapi ini lebih pada untuk gimmick gitu ya, gimmick dan juga supaya Betul. Gibran itu selalu ada dalam sorotan media. Kan sebenarnya itu aja kan targetnya Mhm. dari Mhm. dari fitur ini. Udah hafal kok kita ya. Mhm. Tapi menariknya betul ya, akhirnya yang Fufu Fafa itu malah banyak yang lapor ke situ ya, Mbak Agi ya. Iya, iya, berdasarkan laporan begitu pengakuan. Dan masih banyak lagi, Mas itu sebetulnya yang ingin mencoba, itu betul Hmm. nggak sih begitu ya? Terutama yang lewat WA, mungkin yang tempatnya jauh ya, kalau mereka harus datang. Ini kan mereka harus ongkos, mengeluarkan uang untuk transportasi dan sebagainya kalau harus datang ke Jakarta begitu. Jadi banyak yang mencoba, Mas Hersu, untuk Hmm. ada tanggapan atau tidak begitu. Hmm. Nah, ini ternyata hanya checklist satu, itu yang Iya. via WA ya, via WhatsApp begitu. Nah, nanti kita bahas tuh apa saja begitu. Tapi ini kalau saya apa ya melakukan laporan kayak begitu yang sebelumnya sudah digembar-gemborkan, sudah diiklankan gitu, silahkan ayo untuk ini dan kemudian menerima kenyataan seperti itu ya pasti kecewa begitu kan Mas Yesu. Artinya tidak siap toh apa yang terjadi begitu. Banyak yang bilang ini mungkin kuotanya belum dibagikan kepada admin-adminnya, dia yang bilang gitu segala. Tapi kan itu Ya, tidak mungkin terjadi yang ya seperti itu parah lah ya. begitu. Biasanya kan keluhannya laporan itu nggak segera direspon. Kalau ini laporan tuh Ya. masuk pun tidak gitu kan ya. Iya, betul. Jadi ya. Masuk pun dibaca pun tidak. Jadi ada juga yang berkomentar, loh percaya sih apa laporan nanti akan dibaca kan dia sendiri bilang bahwa dia tidak suka baca. Oh iya, benar juga. Iya Kan ya. Gibran pernah mengatakan dia tidak punya budaya membaca begitu. Jadi kalau gitu yang 50 laporan masuk hari pertama itu dari mana Mak, laporannya itu Mbak Agi? Itu yang laporan langsung ya Mas Ersu. Yang Jadi datang eh, eh, maksudnya. yang datang, yang datang Hmm. langsung ke meja pengaduan yang ada di Istana Oh, Wapres oke begitu. oke. Mhm. Dan itu pun juga media memberitakannya berbeda-beda loh. Ada Hmm. yang 30 sekian, ada yang Hmm. 40 sekian, ada yang paling banyak tuh 55, tapi ada juga yang memberitakan di atas 60. Nah, ini Hmm. penjumlahannya dari mana kan? Yang melaporkan jumlahnya ini tidak sampai 100 ya, dan Hmm. per hari katanya kan memang dibatasi begitu. Tapi kalau seandainya media mendapatkan apa keterangan yang berbeda-beda, kita jadi meragukan gitu. Ini sebetulnya yang bekerja ini bagaimana gitu koordinatornya dan sebagainya begitu. Dan kebanyakan yang masuk laporannya itu kalau yang saya lihat Mas Erso itu kebanyakan soal ekonomi ya. Yang kita tahu lah ini keluhan soal ekonomi ini masih banyak sekali. Kalau saya lihat dulu di DES yang ada di Balai Kota DKI Jakarta itu laporan seperti itu tuh ada des-desnya Mas Hersu. Jadi misalnya ada des ekonomi, des masalah sosial, des masalah lingkungan. Hmm. Jadi ditanya lebih dulu akan melaporkan soal apa, misalnya masalah pendidikan. Itu nanti ditanganinya oleh orang yang berbeda-beda. Jadi rupanya mungkin sudah dilatih atau bagaimana begitu ya. Jadi untuk sementara kan mereka akan mendapatkan penjelasan seperti itu. Tapi yang ini kita kok belum melihat yang seperti itu. Jadi ini karena faktor terburu-buru begitu infrastrukturnya belum dibangun dengan baik begitu Mas Hersu atau bagaimana. Tapi yang jelas ini tanggapan dari netizen ini luar biasa banyaknya Mas Hersu soal laporan ini ya kemarin ya kita sudah laporkan soal itu dan mereka menanggapi misalnya seperti ini. Bila hal ini berjalan, maka menunjukkan bahwa sistem negara ini nggak jalan. Apa gunanya kementerian, apa gunanya badan, dewan, dan semua perangkat negara yang ada? Yang benar adalah penguatan semua lembaga negara yang ada. Dan kalau ini jalan berarti pimpinan negara gagal.
Ya, betul. Kalau saya melihat demikian, apa gunanya DPRD, apa gunanya wakil rakyat, apa Ya. gunanya wali kota, lurah, dan sebagainya. Dan kemudian juga dia mengatakan, contoh nyata yang perlu perhatian negara itu peternak sapi. Wah, ini banyak sekali nih Mas Hersu, yang mungkin karena kejadiannya baru saja ya, itu ada di depan mata yang harus segera ditangani. Ada juga seperti ini. Ini salah satu cara merusak demokrasi dan prosedur pengaduan masyarakat. Hmm. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat, tentu sudah ada keterwakilan di kursi DPR juga di beberapa instansi yang berhubungan dengan kementerian. Memang Gibran itu siapa? Gitu. Wah, ini kok di bawahnya ada tulisan yang tidak baik begitu ya. Tapi mungkin sudah kesal betul dia. Nah, ada juga yang mengatakan begini. eh, Pola pikir masih level wali kota. Seharusnya kalau level Wapres adalah memerintahkan seluruh jajaran Pemda atau kementerian membuka kanal pengaduan dan setiap pengaduan memiliki tenggat waktu yang untuk diselesaikan. Warga bisa mengadu ke Wapres untuk pengaduan yang tidak ditindaklanjuti. Jadi kalau Ya, seandainya tidak ditindaklanjuti baru ke level yang ya, berikutnya. Ini ya, saya rasa ini pikiran yang lebih sehat dan akal waras gitu ya, 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 berakal ya, waras dia tahu ya. prosedur gitu. Tapi kan sejak kemarin juga kita ingatkan bahwa oke, eh, kita terus mengkritisi itu gitu. Tapi Mhm. kan yang kita bahas ini kan berkaitan dengan soal apa ya kampanye ya terus-menerus yang dilakukan oleh Mhm. Gibran gitu dan segmen dia tahu kok segmen dia itu bukan di X gitu ya karena apa di X ini pasti semua orang itu ketawain Gibran gitu ya karena levelnya yang di X itu kan ya mungkin mungkin ya kita nggak tahu duganya di atas tujuh puluh Iya. delapan begitu. Sementara dia tahu Mhm. yang jadi segmen dia kan di bawah 78. Jadi makanya yang kalau Mbak Agi juga balik ingetin bahwa sekarang itu yang justru Gibran tuh banyak sekali unggul di TikTok begitu ya, nggak perlu mikir gitu. Justru Gibran dan itu yang jadi segmentasinya. Jadi saya agak meragukan walaupun ini dikritik habis-habisan oleh netizen terutama di Mhm. X. Tapi kelihatannya program ini pasti akan terus dilanjutkan gitu karena ini memang Mhm. akan jadi bahan yang diolah di akun-akun media sosial terutama yang tadi tuh yang Mhm. akun-akun media sosial receh itu Mbak gitu. Betul. Iya, betul Mas Ersu. Ini dan sudah diolah. Seperti Hmm. misalnya ini diungkap ini di X ya saya membacanya karena saya tidak main TikTok juga gitu. Walaupun saya suka kalau ada link begitu ya, ada yang men-share link saya buka lewat link saja begitu. Nah, ini seperti misalnya Shelly Pristine di akun di X dia mengatakan nggak masalah kalau caranya lapor Mas Wapres nggak efektif. Karena yang dicari adalah citra yang Nah, akan iya memancing kan? komentar kayak Hmm. begini. Ini sih seperti yang kita bicarakan ya. Komentarnya seperti ini, antara lain Mas Irsu. Soal lapor Mas Wapres itu tadi ya. Di Solo juga gitu. Bahkan ada yang minta jodoh di pengaduan. Pokoknya Gibran tuh gokil, keren, mana ramah banget lagi gitu. Itu akun Atrika yang mengatakan demikian. Ada juga yang lainnya seperti ini. Yang boleh ngadu cuma pendukung Pragib, yang lain no. Kalau Hmm. anak abah sama anak emak ngadu ke DPR katanya. Ada juga yang seperti Hmm. ini. Hmm. Enggak usah kaget saat masih jadi Mas Wali memang selalu publish plus open pengaduan via WA kok. Keren kan Mas Waliku yang metamorfosis jadi wapresku dengan emoticon love gitu ya. Kemudian ada lagi Dwi Admin Nisari mengatakan, Noh, yang banyak bacot udah ditunggu langsung di kantor Wapres. Jangan kayak Banci, cuma berani koar di medsos. Giliran disuruh datang malah minta foto, katanya begitu. Hmm. Jadi ini komen-komen yang tidak perlu, begitu Mas Hersul. Dan ini banyak sekali, ini jumlahnya ratusan bahkan sampai ribuan. Kalau kita membuka banyak akun ya, itu bisa sampai ribuan begitu. Di satu akun saja bahkan juga ada yang mencapai ribuan. Akun-akun yang seperti ini Mas Hersul. Jadi memang glorifikasi mereka yang tidak paham begitu ya, yang kita tidak tahu ini apakah dibayar atau tidak tapi banyak sekali yang aktif sebagai akun buzzer memang. Hmm. Nah, yang lainnya kalau saya rasa itu juga ada juga yang organik. Yang organik ini memang yang mereka itu tidak memahami soal apa namanya pemerintahan gitu ya. Soal-soal dalam hal ini adalah soal bagaimana kita mengadukan soal apa, levelnya harusnya di tingkat apa, ditanggapinya secara bagaimana itu juga tidak paham. Jadi ya memang orang-orang yang mungkin masih muda begitu ya Mas Heru dan mereka tidak mau tahu soal ini. Yang Hmm. penting dia mengglorifikasi itu tadi begitu. Dan Ya, itu ya. yang banyak di TikTok begitu ya. Dan Hmm.
banyak sekali penelitiannya kemarin sudah kita ungkap ya, seperti Reuters, seperti banyak lembaga baik dari media maupun lembaga independen, surveyor yang lain itu yang mengungkap bahwa TikTok itu memang sarangnya hoax begitu. Dan susah untuk difilter di sana. Bahkan kalau para pengguna medsos di Indonesia mengatakan TikTok sebagai kandang monyet. Kandang Ah, monyet itu artinya apa orang itu? ya, kandang monyet itu artinya orang cukup bersuara saja tanpa ada makna begitu, tanpa Hmm, harus paham gitu Mas Hersu. Ya, prihatin sih Mas Hersu, tapi ini kenyataan yang ada dan seperti kata Mas Hersu, inilah pemilih utama jumlahnya yang jauh lebih besar, apalagi TikTok di Indonesia digunakan 150 juta lebih pengguna, bayangkan lebih dari 50%, kebanyakan anak muda begitu. Dan kemudian kalau di X itu dengan strata yang paling tinggi, pendidikan paling tinggi, penghasilan paling tinggi, tapi penggunanya hanya sekitar 25 juta. Jadi kalau sekarang kita lihat Gibran tweet, yaitu akun akun official dari Gibran di X itu tidak aktif, ya nggak apa-apa, lepas saja begitu. Toh hmm. penggunanya juga sekitar hanya 25 Dan juta, itu hanya berapa dan persen kemudian dari rata-rata kontra juga di situ 278. lagi ya Mbak ya. Betul, karena mereka ya itu tadi berpendidikan dan mereka paham politik, mereka paham sejarah, mereka paham ekonomi, mereka Hmm. bisa membaca data dan sebagainya. Ya. Oke, jadi itulah kira-kira ya yang targetnya dari ini apa sih namanya ini fitur atau apa ini namanya. Pokoknya fasilitas Ini pengaduan. program lah ya Mas Ersu. Ya, Mhm, fasilitas pengaduan yang dibuat oleh oleh Wapres ini. mhm. Jadi jangan terjebak bahwa ini memang targetnya bukan untuk mendapatkan menangkap aspirasi publik apa yang dibutuhkan oleh publik dan kemudian nantinya Betul. diberikan solusinya. Ini targetnya adalah untuk tetap agar Gibran menjadi fokus perhatian baik di media maupun terutama di media sosial. Sesungguhnya itu saja sebenarnya. Iya, iya, betul Mas Ersu. Dan Mas Ersu mau tahu apa saja nih kira-kira Hmm. yang diadukan ya. Mm-mm. Dan kalau saya lihat sejauh ini saya belum mendapatkan, saya mencari begitu ya, mereka yang sudah mengadukan via WA terutama kan kalau di situ bisa di screenshot begitu Mas Hersu dan kemudian diunggah oleh mereka para pengguna ini. Tapi sampai sejauh ini saya belum menemukan di mana sudah dijawab begitu, checklist 2 kemudian dijawab oleh admin dari lapor pas Wapres itu tadi. Nah, misalnya ini dari akun Maudi Asmara. Dia mengatakan, lapor Mas Wapres 30 menit checklist satu. Nah, ini dia lapornya jam 9.50 hari kemarin, 11 November ya. Pagi hari, kan itu mulai dibuka pukul 8 pagi dan dia lapor hampir jam 10 pagi. Dan dia kembali mengunggah pada pukul 14.55. Artinya sekitar tadi dari jam 10 ke jam 3 begitu ya. Artinya hampir 5 jam. Dia mengatakan WA-nya masih checklist satu sampai sekarang. Tapi pos pengaduan lapor Mas Wapres terpantau ada beberapa warga ya. Nah, itu yang ada langsung ya, yang ada di Istana Wapres. Tapi via WA ternyata setelah 5 jam masih checklist satu gitu. Artinya tidak ada yang membaca, tidak masuk. Kemudian ada lagi akun Ken 09 dia mengatakan selamat siang Wapres, aku mau lapor keluhan nih katanya begitu. Dan ternyata itu juga checklist satu. Itu dia unggah di X juga Mas Hersu. Hmm. Nah, itu ada yang komentar di bawahnya, nggak jelas itu membaca aja dia nggak mau. Ini Nah. merujuk kepada Gibran yang tidak suka membaca. Hmm. Terus kemudian ada juga ini yang sepertinya iseng orang ini ingin tahu saja ini akan ada jawaban atau tidak. Dia menulis, sama Bu, sudah saya chat, tapi centang satu, nggak cepet tanggap nih, padahal pengen curhat. Dan dia menulis, halo, aku butuh uang Mas, 2 miliar saja, bla bla begitu. Dan ternyata ya checklist satu. Nah, ada lagi nih seorang ibu guru yang melaporkan, udah lapor nih, dan checklist satu juga Mas Ersu. Dia laporannya seperti ini. Lapor Mas Wapres, guru honorer, kok gajinya cuma 300.000 per 3 bulan. 300.000 emang bisa buat hidup Mas? Solusi dong begitu. Dan ternyata ini juga checklist satu saja lagi-lagi. Dia padahal siang hari ya Mas Ersu, pukul 14 lebih 56 nih dia mengunggahnya. Dan yang berikutnya ada lagi juga yang ini agak panjang laporannya. Dia dari akun Nur Cahaya, dia bilang, sudah kulapor guys, kelapor Mas Wapres, kira-kira ditanggapi nggak ya? Tapi aku pesimis. Wah ini nolnya banyak sekali. Sekian apa 100.000% atau 1 juta persen gitu deh ya. Pasti nggak dibaca dan nggak digubris dan ternyata memang checklist satu. Dia menulis seperti ini Mas Hersu. Lapor Mas Wapres, tolong usut siapa pemilik akun Kaskus yang bernama Fuhu Fafa.
karena sudah menghina Presiden Prabowo dan Iya, keluarganya, ya, ya dan itu seperti kita SBY omongin sekeluarga. kemarin ini. Ya, oke. Iya, karena sudah menghina Presiden Prabowo dan keluarganya dan SBY keluarga dan lain-lain. Dia juga sudah cabul sama artis-artis. Ini orang sangat meresahkan rakyat Indonesia. Takut nanti anak-anak Indonesia jadi seperti dia. Tolong diusut dan dihukum ini pemilik akun Hufafa segera. Sekalian tangkap dan hukum mati para koruptor di rezim Jokowi dan Budi Ari yang terlibat judul. Thank you. Oh, ini suara masyarakat mungkin seperti itu melihatnya. Dan ada lagi juga, ini sepertinya perempuan ya, dengan wall atau screen di WA-nya itu pakai bunga-bunga. Dia menulis, halo, selamat pagi Mas Gibran. Mas bagi duit 1 M dong buat dong Mas buat beli rumah katanya begitu. Nah, itu juga. Dan masih banyak lagi sebetulnya Mas Yesu. Kita cukup itu saja yang kita bacakan. Artinya saya belum menemukan sih yang sudah dijawab dan kemudian jawabannya seperti apa. Sampai sejauh ini belum ada. Satu lagi sedikit, kalau saya bandingkan dengan akun-akun bisnis Mas Yesu, saya suka beli misalnya pesan gudeg di Jogja begitu ya, itu akun bisnisnya langsung nggak menjawab gitu. Jadi langsung dia dengan apa namanya aplikasinya jawaban secara mesin Ya. gitu, adminnya biasanya akan membeli atau akan bertanya, akan dipesan masih di kota yang sama ataukah dikirim keluar kota, nanti kita pilih dan kemudian adminnya akan menjawab itu langsung Mas Irsu. Begitu juga ketika saya misalnya hendak memberi hal-hal yang lain gitu ya secara online tapi bukan via marketplace tapi Mm-mm. via WA. Itu ada jawaban secara mesin begitu otomatis dan kemudian sesudah itu saya jawab lagi baru kemudian adminnya menjawab secara organik begitu. Jadi itu saja infrastruktur yang disediakan oleh UKM begitu ya. Masa ini secara Wapres masih seperti ini, bahkan tidak ada jawaban yang seperti jawaban otomatis bagaimana halnya akun bisnis begitu Mas Erso. Ya. Jadi ini memang sejak awal nggak dipersiapkan dengan baik begitu ya. Nggak tahu ini mimpinya seperti apa ya. Mungkin ini karena ikut seperti Pak Jokowi ya kerja 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 gitu. Nggak pakai mikir-mikir-mikir. Pokoknya yang penting kerja dulu aja gitu. Jadinya seperti ini gitu. Iya ya Mas Ersu, jadi ke dalam situasi seperti ini, yang ini pasti sangat diketahui oleh seorang Wapres, di mana Wapres ini kan membantu Presiden ya Mas Ersu. Presiden sendiri kan memiliki beberapa program, kan dia Hmm. tinggal memuluskan program-program Hmm. tersebut Hmm. dan tahu bahwa kelemahan kita saat ini adalah soal pendanaan. Hmm. Kelemahan saat ini adalah soal pendidikan apa dan sebagainya. Harusnya dia sudah saja stick di situ begitu. Hmm. Dan Hmm. dia tahu dari berbagai persoalan itu pasti ada hubungannya dengan ekonomi, di mana pengangguran terbuka ada di mana-mana, kelas menengah Hmm. itu jatuh. Sementara dia kan paham sekali bagaimana dia pernah Hmm. punya catering, begitu dia pernah Hmm. punya apa. Jadi harusnya kalau menurut saya ya sudah di situ saja Nah, begitu, bukan membuka nah, yang ya. seperti. Jadi ini memang untuk pencitraan begitu ya, sudah Hmm. sangat jelas untuk pencitraan dan ini konsumsinya memang untuk apa namanya? Untuk Yang buzzernya begitu ya ya buzzer untuk yang receh-receh ya. mengglorifikasi. Ya, ya, ya Betul, yang buzzer yang receh-receh. receh-receh. Hmm. Ya, saya justru membayangkan Mas Hersu dengan dibuka seperti ini, Roy Suryo sekalian saja apa lapor di situ di Hmm. lapor Mas Wapres begitu Loh, kan. bukan, Dan loh, selama kenapa? Bukannya justru katanya Roy Suryo, Fafa itu yang pilih akunnya, bukan Gibran. Kalau kata pendukungnya Gibran kan iya, gitu, Pak. Ini contoh lagi ini betapa yang iya, kayak gini-gini yang hal yang dungu atau yang bodoh itu pun dipercaya sekali oleh mereka kan. betul, betul. Jadi misalnya dari teman-teman aktivis begitu ya Hmm. melaporkan apa yang selama ini memang tidak ditanggapi begitu. Jadi misalnya mereka yang aksi Kamisan, si Hmm. Kamisan mungkin apa namanya ibu dari pejuang reformasi dulu tidak perlu ke situ, tapi kan belakangan ini banyak sekali mahasiswa yang ikut aksi Kamisan loh Mas Hersu dari Hmm. berbagai perguruan tinggi. Nah mereka bisa langsung lapor ke situ begitu. Dan kemudian juga jadi memang walaupun Gibran mungkin menanggapinya ini untuk pencitraan, tapi mungkin bisa saja itu menjadi jalur bagi mereka para aktivis begitu. Dan kemudian juga saya bisa bayangkan itu akan menjadi apa ya akan sangat viral kalau seandainya mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan teman-teman yang lain begitu datang ke sana dan melaporkan karena lapor ke polisi kan dianggap barang bukti tidak mencukupi dan sebagainya. Kalau ini kan tidak perlu barang bukti dan sebagainya dan sesudah itu kita akan mendapatkan tanggapan karena untuk laporan yang secara langsung ini Mas Hersu dijanjikan 2 pekan kemudian kan ada tanggapan begitu. Jadi akan ada jawaban
bagaimana keluhan tersebut ditanggapi mm, begitu. mm. Jadi katanya akan dilaporkan kepada Gibran setiap hari dan kemudian setiap pekan dan setiap bulan. Jadi ada resumenya seperti itu dan kemudian Gibran ini akan menyalur-nyalurkan. Saya kok melihatnya ini ribet gitu ya, seorang wakil presiden tupoksinya hanya seperti Tuh. itu begitu. Kalau Iya, ini belum terlalu ribet karena dia janji sendiri dia akan menemui Mbak karena setiap hari itu kan dari tanggal pukul 8 sampai 4, 8 sampai pukul 14 kan dia bilang begitu hari Senin sampai Jumat dia akan menemui sendiri Pak betul. mereka-mereka yang lapor itu yang datang ke kantor Mhm. kantor Wapres yang tapi katanya pintu masuknya lewat kebun sirih, lewat pintu belakang gitu. Iya, iya, iya betul. Eh, kita bisa membayangkan ya, apakah pekerjaan seorang presiden seperti itu? Bukannya level pekerjaan seorang presiden yang digaji tidak Hmm. hanya soal gaji ya, dengan pengamanan yang tingkat tinggi, dengan jumlah ajudan yang sekian banyak, Hmm. dengan jumlah staf sus yang sekian yang digaji sampai kalau dijumlahkan itu sampai ratusan juta begitu ya. Artinya levelnya kok hanya menyelesaikan yang seperti itu? Kita spend too much kan Mas Hersu. Hmm. Artinya Hmm. kita Hmm. mengeluarkan dari anggaran terlalu besar untuk Yes. kapasitas presiden seperti harusnya di level strategis, Hmm. memutuskan sesuatu di level strategis begitu, Hmm. memperbincangkan hal-hal besar, kemudian menyuruh kepada bawahannya untuk melakukan secara detail, mengeksekusi hal-hal secara Oke. detail. Tapi Yes. yang dia bicarakan adalah hal-hal besar begitu. Ya. Hmm. Kenapa? Pikirin Iya, kita sudah tahu memang kapasitas Gibran dari awal seperti itu. Tapi kan dia memiliki staf khusus. Para Ya Mbak, pembisiknya itu ya ngapain ini kerjanya begitu yang loh. salah ini bukan bukan Gibran, yang salah Mbak Agi, karena Mbak Agi terlalu serius nanggepin Gibran itu aja. Jangan terlalu serius. Oke, kita kita tinggalkan dulu deh soal lapor melapor ini ya. Tapi kita tunjukkan kepada para para apa viewer kita bagaimana sebenarnya ya profil dari para pendukung Gibran itu Mbak Agi. Ini kan dari sini nanti kan kemudian kita kita tahu sebenarnya apa yang sedang direncanakan gitu loh Mbak Agi. Iya, iya, iya. Kalau kita melihat profil dari pendukung Gibran ya itu tadi Mas Hersu Hmm. yang apa namanya, ya salah satunya misalnya ini kan Hmm. kemarin memang rame Hmm. soal Fufafa begitu ya. Ya, Ini kita masuk ke ini saja. Ini Mas Hersu pasti akan terheran-heran. Ya ini viral juga Mas Hersu. mm, Ini ada seorang pendukung Gibran begitu Mas Hersu. Padahal dia ini kalau melihat akun LinkedIn-nya begitu kan biasanya di situ ada profil dia lulusan mana, mm, kapasitasnya bagaimana, keahliannya apa, dan bekerja di mana, experience-nya seperti apa. Ini ada seseorang bernama Intan Srinita, begitu Mas Hersu, yang kemarin ini viral sekali, begitu. mm, Dia ini memfitnah Roy Suryo, ini sudah jelas fitnah. mm, Memfitnah Roy Suryo sebagai pemilik akun Fufafa, gitu. Gimana Nah, tuh? Gimana tuh? Dan ini iya, dipercaya dia ya oleh para pendukungnya, orang yang nonton dipercaya ya. sangat dipercaya. Bahkan kemarin Hmm, pada konten kita yang kemarin mm, yang membahas juga soal lapor Mas Wapres ini banyak sekali buzzer dari Gibran begitu Mas Hersu dan juga mungkin sekaligus buzzer dari Pak Jokowi ya mm. menyerbu konten kita Mas Hersu menyerbu off the Oh, record. mm, Saya membaca soalnya dan mereka biasanya itu tidak memberikan komen atau menulis secara langsung, tapi mereka menjawab komen yang ada. Jadi banyak sekali komen kritis dari pemirsa kita dan kemudian itu mereka menjawab dan jawabannya sudah template sekali begitu. Jadi dan kita kembali ke sini ya, artinya sekarang ini memang sedang dikerahkan akun atau buzzer itu secara besar-besaran untuk menyerang akun-akun yang mungkin dianggap berkompeten gitu ya, dan kemudian orang yang selalu bersuara begitu bersuara kritis. Salah satunya Roy Suryo ini. Jadi Intan Srinita ini dia menyebut dirinya itu sebagai konten kreator di LinkedIn ya mm, dan juga sebagai dubber dan juga pekerja kreatif di TV. Dan dia mengaku bahwa dia pernah bekerja di Global TV, begitu Mas Hersu, sebagai creative officer. Creative officer ini terlalu kreatifnya kebablasan ini mm, dengan mm, memfitnah Roy Suryo nih. mm, Dan kemudian dia juga saat ini masih bekerja di RTV. RTV itu Raja Wali TV. mm. Dan dia ini coba kita dengarkan dulu ya Mas Yesu, apa yang dia katakan, yang dia sebarkan. Dan ini sekarang sudah dihapus nih, udah di-delete mungkin karena panik, karena viral. Mm. Kita dengarkan. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo
Gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia, coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat apa namanya? Kasus menyebarkan berita yang nggak bener gitu lewat si akun Fufafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran ya, dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa orang Mas Gibran pinter kok? Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan. Marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Pinter sih permainannya di sosmed, tapi kan tetap ya mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan, cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut, seram. Ya, ya Ya, seperti ya. itu Mas Ersu. Kita ya, melihatnya saja Saya malu begitu ketawa ya. itu ketika dia ceritanya ekspresinya dengan pede gitu. Kok bisa dia ngomong seperti itu dengan pede itu yang. Jadi artinya dia meyakini sekali apa yang dia sampaikan itu gitu loh Mbak Agi. Jadi dia nggak ada niat Iya, untuk apa ngehock atau apa, dia percaya nih dengan info yang dia punya itu gitu. iya, iya. Yang pertama dia tidak menyamarkan wajahnya dan dia Mm-mm. unggah itu ada di akun ofisialnya dia, akun Mm. aslinya dia kan begitu Mm. Mas Ersu. Mm. Yang Mm. selama ini dia pakai buat mengomentari apa saja yang dia Mm. juga mungkin berjualan sesuatu seperti itu. Dan dia dengan ini seperti misalnya tadi kan dia bilang perkuat kan. Akun Mm. Fufafa milik siapa? Milik Rosuryo. Siapa sih yang waktu itu bilang akun Fufafa milik Mas Gibran? Dan ini adalah Gen Z loh Mas Ersu. Mm. Gen Z lulusan perguruan tinggi dari Universitas Pakuan menurut pengakuan dia. Ini Mm. universitas yang ada di Bogor. Ini termasuk universitas tua ini. Dan dia dari jurusan komunikasi. Kalau Mm. dari jurusan komunikasi, kemudian cara ilmu komunikasinya dia dipakai untuk menghoax gitu, ngehoax seperti ini, ya kita apa yang kita bisa harapkan dari Gen Z yang semacam ini begitu kan? Mm. Mm. Ilmunya dipakai untuk membuat konten yang seperti ini yang Mm. juga tahu begitu harusnya saya nggak paham Mas Ersu. Apakah dia itu orang yang suka membaca begitu? Kalau kalau orang yang suka membaca pasti dia tahu ya. Kita boleh tidak suka kepada Roy Suryo, Mm. tapi keilmuannya kita akui begitu kan. Mm. Dan kita harusnya bisa melihat ke belakang begitu. Roy Suryo ini siapa begitu. Saya seringkali kalau misalnya berhadapan dengan orang atau membaca tentang orang yang sering muncul dan dia adalah tokoh ya kita cari tahu dia ini siapa. Background yang muncul tiba-tiba begitu ataukah dia memang ada sesuatu seperti Roy Suryo misalnya dia memang anak dari seorang dokter misalnya seperti itu dan dia juga ada di lingkungan bangsawan lah kalau di Jogja ya di apa namanya masih memiliki gelar bangsawan dan kemudian juga bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana pendidikannya, peralatan apa saja yang dia miliki begitu untuk sebagai seorang ahli telematika dan sebagainya. Jadi boleh kita tidak suka tapi kita tetap mengakui keilmuannya kan seperti itu. Tapi kalau ini sepertinya dia memang tidak paham siapa itu Roy Suryo, Mas Hersu. Seperti yang tadi kita dengar, bahkan dia fitnah bahwa dia di penjara selama 9 bulan, masih untung 9 bulan. Coba 9 tahun, itu kan untuk kasus yang berbeda, bukan kasus untuk Fufafa sebagai dia sebagai pemilik akun Fufafa. Jadi emang ini blundernya keterlaluan Mm. dan kemudian nggak ada malunya. Tapi sekarang unggahan tersebut sudah dibersihkan, Mas Hersu sudah dihapus, sudah bersih-bersih, begitu rupanya ya mungkin takut juga. Tapi pihak Roy Suryo ketika ditanya soal hal ini dia mengatakan bahwa dia tidak akan menuntut, begitu ya, dia tidak akan memperkarakan secara hukum, dia hanya ya ditertawakan saja seperti itu, begitu. Tidak masalah. Ya memang orang seperti ini sebetulnya banyak, Mas Erso. Mm. Ya, 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 ya. Ya, oke.
Dan saya kira itu profil dari yang kita sebut itu ya, profil dari pemilih Gibran. Padahal ini yang Ya, levelnya katanya lulusan perguruan tinggi gitu ya. betul. Kan kemarin kita Mhm, kita singgung bahwa eh, yang jadi target dari para pendukung Gibran, oleh Gibran dan timnya itu tim medianya itu mhm, ya mhm. mereka-mereka yang berpendidikan rendah dan atau ya orang-orang yang seperti ini hanya Mhm, mungkin ini yang disebut sebagai bahwa ya dia punya ijazah sarjana gitu, tapi apakah mhm. kemudian cara berpikirnya, ininya, wawasannya dan sebagainya mencerminkan seorang sarjana? Saya kira enggak. Banyak orang seperti ini. Sama seperti halnya juga banyak Iya, orang yang pakai gelar tinggi-tinggi titelnya, betul. tapi sebenarnya secara keilmuan dia enggak dangkal gitu. Tapi makanya saya selalu mengingatkan bahwa jangan terlalu dianggap remeh, diketawa-ketawain Gibran ini Mhm, soal serius gitu, karena mhm, sekarang kan mhm, dengan demokrasi itu one man one vote gitu. Suara seorang profesor, iya, seorang yang pinter yang itu dengan seorang orang yang sama tidak berpendidikan suaranya sama. Nah, itu kan sama. itu yang bahayanya kan di situ gitu. Dan kemudian Betul. mereka merasa orang kenapa dulu Jokowi menggunakan kata Jokowi adalah kita. Itu kan kalimat yang itu jadi seolah Mhm, ya gue banget gitu betul. loh. Jadi yang Mhm, saya menyebutnya mhm. kompatibel. Ya mereka kan milih orang-orang seperti Gibran. Jadi nanti kita bisa tiap hari teriak-teriak di media sosial ngetawain mempersoalkan Gibran. Tapi ketika nanti pada pemilu, tiba-tiba orang-orang seperti ini akan memilih orang seperti Gibran dan kita akhirnya cuma bilang kok bisa ya kita akan cuma seperti itu terus tanpa memahami bahwa segmentasi kita, demografi kita seperti itu. Gitu. Mhm. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau ketika ini diangkat ke X, orang-orang X paham Hmm, profil-profil yang seperti ini. Seperti misalnya, eh ada ini akun Anthony ya, dia mengatakan, ini anak-anak kecil dan hmm, remaja era-era 2010 ke atas, era hmm, itu tokoh politik yang dibikin jadi tokoh antagonis adalah Pak Amin Rais. Ini sekarang hmm. Amin Rais juga difitnah juga Mas Hersu setelah Kenapa Roy tuh? Suryo. Jadi dia difitnah sebagai admin dari akun Fufafa. Dan mereka banyak yang nggak tahu kan siapa Pak Amin gitu, jadi percaya aja gitu ya. Ini mereka percaya, mereka hanya dikasih tahu bahwa admin Rais itu adalah Sengkuni apa dan sebagainya begitu ya. Hmm, Dan ini banyak yang marah kalau di X Mas Hersu akibat fitnahan dari. Jadi sekarang banyak sekali ya mereka yang berusia mungkin sekitar 40-50 tahun yang mengerti tentang sejarah, mereka yang hmm, berpendidikan gitu. Ini kan beda beda platform ya antara hmm, X dan TikTok. Ketika suara di TikTok, apa yang viral di TikTok dibawa ke X, ini kemudian menjadi perdebatan serius hmm. begitu. Nah, ini salah satu yang mengatakan seperti itu. Ketika itu Pak Amin Rais itu dibikin jadi tokoh antagonis, yaitu kemudian direndahkan dengan sebutan Sengkuni. Makanya dengan bodohnya langsung bilang Amin Rais, karena mereka juga tidak kenal siapa Amin Rais. Terus kan dia Oh, mengatakan, mirip-mirip kayak admin Rais mungkin maksudnya begitu dia pikir. dan katanya Min satu adalah Amin Rais dan Min dua adalah Roy Suryo. Luar Hmm. biasa sekali. Dan itu Jadi dipercaya ada ya. yang iya, itu dipercaya. Begitu Hmm. Mas Ersu. Jadi saya bacakan saja, saya carikan ini ya tangkap layar untuk untuk TikTok ya. Hmm. Untuk akun TikTok misalnya seperti ini. Ini dari Mardani yang dia sempat apa meng-screenshot dan screen di TikTok seperti ini Mas Ersu. Dari sini kita tahu Fufafa adalah milik Roy Suryo dan Amin Rais gitu. Jadi akibat dari viralnya si Intan tadi ya. Hmm. Kemudian ada lagi yang menjawab, Fufafa kayak akun Amin Rais katanya. Rocky Gerung aja sampai bilang yang punya Fufafa itu Amin Rais katanya. Jadi Bang Rocky Ini. Gerung dibawa-bawa dan katanya Rocky Gerung mengatakan yang punya Fufafa itu Amin Rais. Hmm. Ada lagi yang mengatakan ini Adi Putra Harjoyo Diningrat namanya padahal ya. Waduh. Jelas itu iya padahal namanya keren gitu ya dengan ada fotonya juga. Jelas itu akun punya Mbah Amin Rais yang membuat akun Roy Suryo. Feelingku mengatakan begitu, tapi lihat saja kebenaran akan terungkap mengaku-ngaku sebagai kebenaran. Dan kemudian ada juga yang Fufafa adalah Amin Rais itu banyak Mas Hirsu yang mengatakan seperti itu. Saya melihatnya miris sekali ya. Hmm. Ini apa namanya anak-anak muda kebanyakan di TikTok itu kan anak muda yang dia tidak tahu sejarah. Tapi ketika dibisiki sesuatu, dia sekarang kan trennya fear of missing out. FOMO itu takut ketinggalan sesuatu. Jadi yang Hmm. penting melakukan saja. Orang melakukan apa, kita ikut Hmm. melakukan. Yang penting kita ikut tren tanpa kita tahu itu asalnya dari mana, Hmm. sebab nuzulnya dari mana tidak penting begitu. Yang penting kita ikut itu namanya FOMO. Sekarang
anak-anak muda terutama itu mengikuti itu Mas Hersey supaya dibilang kita itu update gitu, up to Keren, date seperti ya, itu. dibilang keren. Keren, betul. Mm-mm. Ya, 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 ya. Oke, padahal sekarang ini kan makin hari makin terkuak ya sebenarnya data-data tentang Fufuafa itu agak sulit untuk dibantah lah ya. Karena Iya. selain misalnya Budi Ari yang Mhm, tadinya Menkominfo janji mau buka nggak mhm, buka-buka, tapi kan iya. fakta-fakta yang menunjukkan itu bahwa Mhm. betul-betul Gibran tuh makin makin tambah hari makin tambah datanya ya Mbak. Kita pikir kemarin udah selesai itu, ternyata masih ada data-data baru lagi kan? Iya, Mas Ersu. Nah, ini ada yang diawali dengan ini ya. Mm-mm. Ini ada yang menanyakan kepada AI, Mas Ersu. Mm-mm. Ini lucu. Ah. Mm. Ya, ini Bright SMG namanya ini di akun X ya. Dia rupanya pelanggan X Premium, sehingga dia Mm. mendapatkan fasilitas begitu Mas Ersu menggunakan Grok. Grok ini aplikasi AI yang Mm. disediakan oleh X. Dan dia menanyakan seperti ini. Apakah Fufafa itu Anies Baswedan? Mhm. Tanya. Jadi sebelum itu kan memang ada fitnah terhadap Anies Iya, iya. bahwa Oh, sebelum Pak Amin sama Fufafa ini itu Roy adalah Suryo ya. Anies. Iya, oke. Nah, terus, Mm-mm, terus. sebelum Roy Suryo, tapi orang nggak Mhm. ada yang percaya ini cepat Ah, iya, iya. tenggelam. Kalau Roy Ah, Suryo ini banyak banyak yang ah. mempercayai begitu. Mhm. Dan dijawabnya adalah, apakah Fufafa itu Anies Baswedan? AI menjawab, tidak. Fufafa bukan Anies Baswedan. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, akun kasus akun Kaskus bernama Fufafa dihubungkan dengan Gibran Rakabuming Raka, bukan Anies Baswedan. Meskipun ada spekulasi dan komentar di media sosial yang mencoba menghubungkan Hmm. Anies dengan akun tersebut, Hmm. bukti yang lebih kuat dan banyak laporan menunjukkan bahwa akun itu lebih terkait dengan Gibran Rakabuming Raka. Ini masih ada sambungannya, tapi memang jawaban dari AI tidak panjang begitu. Hmm. Nah, kemudian ada lagi yang ditanyakan di situ, apakah akun Fufafa itu Roy Suryo? Begitu. Hmm. Karena sekarang sedang trending Roy Suryo. Hmm. Dijawab, tidak, Fufafa bukan Roy Suryo. Berdasarkan informasi yang tersedia, Roy Suryo adalah seorang pakar telematika dan mantan politisi yang telah mengungkapkan bahwa akun Kaskus bernama Fufafa diyakini dengan tingkat kepastian 99,9% milik Gibran Rakabuming Raka, bukan dirinya sendiri. Roy Oke. Suryo telah menggunakan teknis dan sosioteknologi untuk mendukung klaim ini, bla 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 gitu ya Hmm. panjang. Nah, Hmm. ketika ditanyakan, Hmm. jadi artinya AI menjawab tidak. Ini kan AI bekerja berdasarkan berbagai informasi yang Informasi ada yang ada tidak ya. hanya di Indonesia tapi Hmm. seluruh dunia. Dan kemudian apakah Wafa itu Gibran? AI Grup 2 Mini ini menjawab, berdasarkan informasi yang tersedia di berbagai sumber media dan media sosial, Hmm. dapat spekulasi kuat bahwa akun Kaskus dengan nama Fufafa adalah milik Gibran Rakabuming Hmm. Raka. Beberapa poin menarik dari sumber-sumber ini. Satu, netizen dan pendukung Prabowo. Ini dia mengklasifikasikannya. Yang kedua, pembelaan dan penyangkalan resmi. Tiga, digital footprint. Wah, ini lengkap sekali ini jawaban Hmm. AI. Dan dia mengatakan netizen dan pendukung Prabowo, ada banyak netizen yang meyakininya dan beberapa pendukung Prabowo yang secara personal atau dalam konteks informal telah menganggap bahwa Fuafa adalah Gibran. Wow, Oh, dia ya. bisa menyimpulkan seperti itu loh Mas Hmm. Hersu. Berarti Hmm. data yang terdapat di internet itu seperti itu. Misalnya ada yang mengatakan bahwa bukti digital menunjukkan bahwa Fuafa adalah Gibran. Dan pembelaan dan penyangkalan resmi. Entitas resmi seperti Menkominfo telah membantah bahwa Fafa adalah milik Gibran. Namun dalam beberapa kasus mereka juga menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya. Gibran Ya. sendiri tidak memberikan konfirmasi bla bla. Jadi ini sampai di kesimpulannya yang terakhir, namun bahwa itu tadi merujuk lagi bahwa mostly itu memang meyakini itu adalah Ya. Fafa adalah Gibran. Ya, 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 nggak apa-apa sih. Anu mungkin juga nggak main-main AI. Siapa tadi tuh? Si perempuan tadi itu. Mungkin. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan Mas Ersu ya, saya lengkapi saja. Jadi, gara-gara kemudian trending Fufafa, ini kan kembali trending Mas Ersu, Hmm. bukan Gibran Rakabuming Raka, tapi Hmm. Fufafanya yang trending, maka kemudian banyak sekali yang mengungkap. Ini saya juga baru tahu Mas Ersu. Ini dari Airin kembali lagi ya. Dia mengatakan, Oh, ini gue pendukungnya Irin ngeliat, ini ya, pendukungnya Irin di Tangerang Selatan ini, ya, ya di Tangerang ya, oke. ini Hmm. namanya Hmm. sama saja ini apa namanya namanya sama mungkin ya. Dia mengatakan, gue ngelihat tanda tangannya kayak 4F, Fufu Fafa. Kalau kalian
dia mengatakan itu dan kemudian menyertakan sebuah foto tanda tangan Gibran yang mungkin ada di batu marmer gitu ya, dia meresmikan sesuatu di situ wali kota Surakarta dan di bawahnya Gibran Rakabuming Raka. Dan kalau saya perhatikan memang tanda tangannya mirip seperti itu Mas Ersu, 4 Hmm. dan kemudian nyambung F begitu ya, seperti Hmm. logo-logo Hmm. melambangkan kalau misalnya perusahaan namanya apa kan kemudian Hmm. lambangnya itu ini 4F. Saya kemudian penasaran ya, apakah betul tanda tangan Gibran seperti itu? Saya cari lagi ini eh, di Hmm. buku tentang Geliat Solo di tangan Gibran Wali Ya. Kota Karbitan. Nah, ini ada tanda tangannya Gibran dan tanda tangan air ini ya, artinya secara langsung dia tanda tangani, ya memang tanda tangannya seperti itu begitu. Jadi ini yang kemudian rame diungkap lagi. Terus kemudian juga selain itu ada lagi Mas Hersu soal apa namanya pembelian tablet Galaxy Samsung Galaxy ini yang ini saya juga baru baca ya belakangan begitu soal bagaimana pada suatu hari itu akun Fufafa mengatakan bahwa dia membeli eh, Samsung tablet Galaxy pada tanggal 29 Oktober 2014 dan kemudian akun Cilipari juga mengatakan hal yang sama begitu. Bisa ya kalau seandainya mereka bukan orang yang sama begitu. Jadi Cilipari mengatakan, loh kok aku tuku tab S ora entuk bonus R. Dia kemudian retweet ke cuitan dari akun official Samsung yang mengatakan Hmm. Samsung Galaxy hemat hingga 800.000 dan free micro SD beli sekarang harga fantastis. Dia beli tapi ternyata tidak Hmm. mendapatkan bonus itu begitu. Hmm. Hmm. Dan ternyata di Fufafa dia juga mencuitkan di hari yang sama mengatakan akhirnya jadi beli juga tapi yang warna putih udah pada ludes dia mengatakan jadi dia mungkin beli warna lain karena warna putihnya sudah ludes dan Ya. sambil dia menjawab unggahan tentang Samsung Galaxy tersebut. Jadi banyak sekali memang Mas Hersu yang membuktikan makanya tadi AI dia menjawab seperti itu ya karena memang bukti-bukti di internet itu banyak Ya. sekali yang membuktikan bahwa keterkaitan antara Gibran, Fufu Fafa, begitu, dan juga Cilipari itu 99,9% seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo. Yes, oke. Udah lengkap ini soal Gibran. Masih ada yang lain yang mau kita bahas? Ya, sebetulnya masih banyak ya Hmm. persoalan politik, tapi kita terlalu panjang kalau mau bahas Yes. soal itu. Iya. Oke, kita jadi ternyata seperti yang kita sebut kemarin memang betul-betul senjata makan tuan ya. Mau bikin Hmm. laporan, mau jadi bikin panggung, ternyata panggung itu kemudian malah membuat publik, terutama netizen, ingat kembali soal Fufu Fafa. Akhirnya itu jadi trending gitu ya. Saya nggak kaget kalau beberapa hari ke depan itu, atau mungkin maksudnya kenapa dicentang itu centang satu itu karena mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan muncul yang akan muncul adalah soal Fufu Fafa gitu. Jadi dibiarkan aja centang biru. Centang apa? Centang satu, bukan centang biru. Ya, ya, kita lihat ya Yes. seberapa kesungguhan gitu ya. Ya, Tapi kalau kita sebetulnya ya dia sudah ya. menjadi Siap. wapres, mau bagaimana lagi? Kita Hmm. berharap ya, bekerja dengan semestinya begitu. Kalau tidak Hmm. ya eh, nggak tahu rakyat mungkin kecewa, bisa Ya, timbul ya, kemarahan dan ya sebagainya. walaupun itu harapan yang akan